Tindak pidana perdagangan orang menjadi kejahatan serius yang semakin mengingatkan bahwa monitoring serta pengawasan terhadap lowongan pekerjaan yang terindikasi penipuan hingga perdagangan orang harus diperkuat secara maksimal. Bagaimana upaya penyelamatan 20 warga negara Indonesia yang diduga disekap di Myanmar? Kami bahas malam hari ini bersama Judah Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Selamat malam Pak Judah. Selamat malam Mbak Tiffany. Terima kasih sudah bergabung dengan Connected malam hari ini, serta Haryanto Suwarno, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam. Baik Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini terkait dengan 20 warga negara Indonesia yang diduga disekap di Myanmar. Saya akan ke Pak Judah terlebih dahulu. Apa sebenarnya kendala upaya pemulangan serta penyelamatan dari 20 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar ini, Pak Judah? Ya, ke-20 WNI kita deteksi berada di Myawaddy. Myawaddy itu adalah lokasi konflik bersenjata antara otoritas Myanmar dengan pemberontak KRS ya, dan di sana. Ini memang menjadi salah satu kendala kita yang paling utama. Kita memang telah melayangkan nota diplomatik kepada otoritas di Naypyidaw, namun kita memahami bahwa even otoritas Myanmar tidak dapat mengakses Myawaddy. Ini yang membedakan kita ketika kita menangani kasus online scam yang sama di Kamboja. Pada saat itu tahun lalu, bulan Agustus, lebih dari 800 orang kita tangani di Kamboja. Namun ketika di Kamboja, kita berhadapan dengan pemerintah yang efektif untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Nah, untuk kasus di Myawaddy, otoritas Myanmar bahkan tidak dapat mengakses di Myawaddy. Otoritas Myanmar tidak dapat mengakses karena memang lokasi konflik bersenjata dengan pemberontak KRS. Namun tentu ini tidak menyurutkan langkah kita untuk melakukan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan warga negara kita. Berbagai macam pendekatan, baik itu formal maupun informal, kita lakukan untuk dapat segera mengeluarkan warga negara kita dari Myawaddy. Oke, Pak Judah, artinya sudah mengirimkan nota diplomatik karena memang terkendalanya adalah lokasi tersebut 20 warga negara Indonesia ini ada di daerah konflik. Artinya ketika nota diplomatik ini menemukan kendala, apa kemudian follow up atau jalan keluar yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah meminta bantuan organisasi internasional, Interpol atau lain sebagainya agar 20 warga negara Indonesia itu yang ada di Myanmar bisa segera dipulangkan dan juga diselamatkan? Ya, betul Mbak. Jadi kita menggerakkan perwakilan kita bukan hanya di KBRI Yangon, namun juga di KBRI Bangkok. Kita telah berkoordinasi dengan IOM yang ada di Bangkok dan juga Regional Support Office Bali Process yang juga ada di Bangkok untuk bisa membantu kita mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara kita. Bapak Dubes kita yang ada di Bangkok juga telah berkoordinasi dengan otoritas setempat ya, untuk bisa membantu juga masalah ini. Tadi pagi Ibu Menteri Luar Negeri juga telah mengadakan rapat khusus dengan Bapak Dubes RI di Bangkok dan Bapak Kuasa Usaha Atenterim di KBRI Yangon untuk membahas langkah-langkah lanjutan yang dapat kita lakukan untuk segera bisa menyelamatkan warga negara kita. Jadi kita tidak menyerah dengan situasi yang ada. Kita terus gunakan berbagai macam upaya dan langkah, baik formal maupun informal, untuk segera bisa menyelamatkan warga kita. Update kondisi terakhir dari 20 warga negara Indonesia ini, apa pemerintah Indonesia sudah mendapatkan bagaimana kondisi mereka? Ya, update terakhir yang kita dapat adalah dari komunikasi warga negara kita dengan pihak keluarga. Oke, dengan pihak keluarga. Ya. Baik, saya akan ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, Ya. Baik, sejauh ini apa yang dari Anda dapatkan terkait bagaimana kondisi warga negara Indonesia ke-20? Karena dua memang sudah diproses secara hukum, sudah dilaporkan ke Barreskrim, artinya sedang ada dalam proses hukum. Bagaimana Pak Haryanto? Ya, kami ada dua concern ya. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan Kemenlu. Salah satunya adalah yang krusial penyelamatan warga negara Indonesia. Karena ada beberapa informasi saya ingin sampaikan bahwa selain yang masih ada di sana, ada beberapa yang bisa keluar. Ini menjadi pertanyaan publik yang harus disampaikan kepada publik juga. Info terbaru semalam juga ada beberapa yang sudah bisa keluar, bahkan saat ini sudah di Bangkok.
Ini seperti apa pola-pola yang kemudian yang dilakukan untuk upaya penyelamatan. Apakah memang itu mandiri? Nah, kemudian seperti apa kebebasan dari perwakilan saat ini harus Bangkok. Kemudian yang kedua adalah konten kami tindakan hukum. Karena sudah kami sinyalir bahwa pola yang dibangun oleh perekrut online scam ini sama dengan persoalan yang lain. Sudah memenuhi 3 unsur perdagangan orang, ya. Maka sangat penting ketika Kemenlu mengupayakan untuk penyelamatan, mengevakuasi dan pengembalian ke Indonesia, kita SBNI fokus pada tindakan hukum pada korban. Klarifikasi yang kami laporkan adalah 20, bukan 2. Jadi dengan 2 keluarga kemudian mengatasnamakan 20 korban yang saat ini ada di Myanmar menjadi saksi semua, dan prosesnya adalah sudah dilakukan BAP, dan ini menjadi langkah maju ketika sudah menjadi perhatian publik. Kepolisian juga melakukan upaya-upaya percepatan untuk penegakan hukum. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah 2 inisial yang kami laporkan ini itu adalah hanya kami duga sebagai petugas lapangan. Kami masih menduga banyak aktor-aktor intelektual yang lain, karena dari proses penempatan yang terjadi tidak menjadi satu pintu, bahkan kemudian pemberangkatannya itu beragam. 2, 3, dan menjadi satu pintu, bahkan kemudian pemberangkatannya itu beragam. 2, 3, dan kemudian juga ada yang melalui Bali. Artinya ada organisernya yang mengatur siapa melakukan apa, kemudian siapa yang mengatur di Thailand sampai bisa masuk di Myanmar. Artinya ini menjadi terpenjat dengan mekanisme hukum, para pelaku-pelaku yang diminta tidak. Oke, Pak Haryanto, kalau Anda sebutkan artinya ini terorganisir, ini sindikat yang terorganisir, Anda mengendus, mencium bahwa ada aktor-aktor intelektual, sama seperti dengan pernyataan Pak Mahfud yang menyatakan akan memeriksa pihak-pihak yang disinyalir ikut andil dalam TPPO. Artinya aktor-aktor intelektual yang Anda sebut bisa saja itu termasuk dari aparat di dalam negeri sendiri. Kalau itu kita belum bisa jawab, yaitu karena kepolisian. Jadi kami mendorong kepolisian untuk menunjuk secara tuntas. Kami tidak hanya berhenti dengan 2 aktor yang kita lakukan, tapi memberikan informasi soal pola-pola penempatan yang dibangun oleh para perekrut ini. Bahkan kami juga memberikan informasi pasti ada aktor yang mengatur di embarkasi keberangkatan dan Soekarno-Hatta, kemudian yang di Bali. Yang kedua adalah ada aktor yang di Thailand. Maka kami informasi itu kami sampaikan semua kepada kita untuk dilihat. Memang ini menjadi salah satu tugas kepolisian, ini menunggu itu, dan kami mencoba untuk memberikan beberapa informasi ya. Sebetulnya kembali data, tapi kepakaran kami dengan kepolisian dan kami berikan informasi soal dokumen pendukung terkait dengan nama-nama yang diduga bisa di dalam kesempatan online ini. Oke, saya kembali ke Pak Judah. Pak Judah, kalau tadi Pak Haryanto sampaikan bahwa ada indikasi sindikat terorganisir, kemudian juga ada aktor intelektual, artinya sudah memenuhi pola-pola 3 pola tadi bahkan yang disebutkan, tindak pidana perdagangan orang. Nah, bagaimana kemudian pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berupaya untuk melakukan proses hukum, penegakan hukum terhadap kejahatan ini? Ya, terkait dengan proses penegakan hukum, kita telah bekerjasama dengan Barreskrim Polri dan juga dengan teman-teman SBMI. Kemarin kita sudah mendampingi pihak keluarga untuk melaporkan pengaduan kasusnya ke Barreskrim Polri. Nah, kita harapkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri, kita dapat mengetahui modus dan pola-pola sindikat ini. Dan kemudian juga dapat mendukung proses penyelamatan kita bagi WNI kita yang ada di Myanmar. Namun terlepas dari upaya tersebut, kita perlu melakukan pendekatan yang komprehensif. Ada 4 Ps ya yang kami selalu usulkan. Pertama adalah protection of victim, pelindungan pada korban. Kedua adalah prosecution, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi pelaku baik di Indonesia maupun juga tujuan. Yang ketiga adalah prevention, dan yang keempat adalah partnership.
ya, bagaimana kita bisa melakukan kerjasama. Nah, terkait dengan prevention, ini yang perlu kita lakukan. Karena kami melihat banyak sekali kasus yang muncul saat ini. Betul. Bahkan di Kamboja, jumlah peningkatan kasusnya mencapai 8 kali lipat. 8 kali lipat. Ini menjadi wake up call bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, public awareness campaign kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dengan modus TPPO ini perlu kita giatkan. Ya, antara lain, pertama, tidak mudah percaya dengan tawaran pekerjaan melalui sosial media yang biasanya menawarkan gaji tinggi, namun tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian, bekerja ke luar negeri tidak menggunakan visa kerja, melainkan menggunakan bebas visa kunjungan sama negara ASEAN. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah tawaran bekerja ke negara-negara seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Filipina. Yang ini menjadi lokus-lokus kasus-kasus online scam yang ada saat ini. Oke, jika pemerintah Indonesia sudah ada tindakan preventif, kemudian pertanyaannya bagaimana kemudian penyelesaian, kemudian pembahasan yang dilakukan antar negara, karena kasus ini sangat-sangat serius. Koreksi kalau saya salah Pak Juda, di periode 3 tahun 2020 sampai dengan 2023, KBRI yang sendiri sudah menerima laporan kurang lebih 203 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar terlibat sebagai korban perdagangan orang. Nah, bagaimana tidak hanya satu sisi, tidak hanya satu negara, satu pemerintah saja Indonesia, tapi juga pemerintah yang ada di sebelah sana, dalam hal ini pemerintah Myanmar, juga bisa serius, bisa konkret untuk menyelesaikan, menghentikan kejahatan ini. Ya, tadi yang usulan kami mengenai langkah-langkah penanganan secara komprehensif, yang terakhir adalah partnership atau kerjasama antar negara. Berbagai macam langkah kita lakukan bahwa kasus online scam ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Korbannya bukan hanya oleh Indonesia. Korban yang kami catat juga berasal dari Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Nah, oleh karena itu, kerjasama antar negara, kerjasama regional, ini menjadi salah satu kunci utama kita. Ini bukan hanya masalah Indonesia, ini menjadi masalah regional. Berbagai macam upaya pendekatan kerjasama regional kita lakukan, antara lain melalui balik proses, dan kemudian juga dalam konteks keketuaan Indonesia di ASEAN. Kita angkat isu ini agar dapat mendorong kerjasama regional untuk mengatasi kasus-kasus online. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Haryanto. Apa masih bersama kami, Pak Haryanto? Oke, saya akan kembali ke Pak Juda terlebih dahulu. Kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Haryanto. Pak Juda, selanjutnya terkait dengan bagaimana penyelesaian masalah 20 warga negara Indonesia yang saat ini disekap di Myanmar, apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat? Ya. Tadi sebagaimana kami jelaskan, langkah formal tentu melakukan komunikasi dengan pemerintah di Naypyidaw, pemerintah Myanmar. Namun kita pahami bahwa even pemerintah Myanmar pun tidak punya akses ke Myawadgi. Nah, oleh karena itu, selain langkah-langkah formal, langkah-langkah informal untuk mendekati berbagai macam pihak yang ada di Myawadgi kita lakukan. Saya memang tidak dapat menyampaikan detailnya di sini karena terkait dengan keselamatan warga negara kita, namun kita tidak pernah berhenti untuk segera menyelamatkan warga negara kita. Oke, apa yang Anda lihat kendala sampai dengan sejauh ini? Mengapa banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban? Kami melihat ya, banyak warga negara kita yang mudah terbujuk rayu dengan tawaran-tawaran gaji yang tinggi. Tadi gaji sampai antara 18 juta sampai 20 juta. Dan kemudian tidak meminta kualifikasi. Sekali lagi, ini tentu menjadi wake up call bagi kita semua. Total antara tahun 2020 hingga April tahun 2023 ada 1.841 kasus online scam yang telah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Angkanya selalu meningkat. Jadi fokus kita bukan hanya mengenai penyelamatan warga negara kita, namun yang juga utama adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif di dalam negeri. Oke, baik. Pak Haryanto nampaknya sudah kembali bergabung, Pak Haryanto?
Ya, halo. Oke, terakhir Pak Haryanto, bagaimana Anda melihat pengawasan dan juga monitoring di lapangan terkait dengan lowongan pekerjaan non prosedural dan terindikasi penipuan hingga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang cukup menjadi concern besar paling tidak 3 tahun ke belakang. Apa yang membuat dari pengamatan Anda mengapa ini begitu terkendala? Ya, yang paling krusial adalah pencegahan. Bagaimana kemudian kita melihat terkait dengan informasi yang beredar itu berbasis pada media sosial. Salah satunya teman-teman yang saat ini ada di Myanmar itu kebanyakan mendapatkan informasi dari Facebook. Maka dengan digitalisasi online ini, maka sangat penting untuk memfilter informasi-informasi apa yang kemudian bisa dikonsumsi di publik gitu ya. Jadi penting sekali ini menjadi salah satu trigger untuk saling kolaborasi. Misalkan bagaimana memfilter informasi-informasi lowongan kerja yang indikasi itu hoax, indikasi adalah memperbudak orang Indonesia. Misalkan bisa melibatkan Kominfo. Ini menjadi salah satu konsen pencegahan yang harus dilakukan. Kalau tidak, maka dengan posisi rentan teman-teman yang ada di Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian akan tergiur informasi yang ditawarkan begitu luar biasa ya kami katakan di media sosial. Kami lihat semalam pun ketika kita sudah mendengarkan begitu mirisnya teman-teman 20 WNI di sekitar Myanmar, masih ada juga yang menyebar informasi di media sosial Facebook yang membuka lowongan pekerja di Myanmar kembali. Ini juga menjadi salah satu yang concern harus dilakukan bersama-sama. Salah satu pencegahan. Pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian terkait soal migrasi aman, saya kira secara kuantitatif dilakukan. Berapa kali kemudian sosialisasi dan sebagainya. Tetapi adalah melihat salah kualitatifnya, manfaat kemudian bagaimana teman-teman warga negara Indonesia bisa mengakses informasi itu dan bisa memfilter mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Seringkali kemudian kita dihadapkan dengan informasi yang berbaur ya. Warga negara, teman-teman di Indonesia itu tidak bisa memfilter kemudian mana kemudian informasi yang menjadi rujukan kami. Ini kanal-kanal platform informasi yang disediakan oleh pemerintah sudah semakin masif di dalam negeri. Karena kalau tidak, persoalan ini kan terus terjadi. Karena TPPU ini sudah terjadi sejak dulu. Kita lihat Pak Juda dari juga bisa menyampaikan online scam ini sudah terjadi sejak tahun 2015 yang lalu sebetulnya. Modusnya sama, operandinya sama, kemudian pola-polanya sama, karakteristiknya sama. Artinya ada sistem yang kemudian harus dibenahi, yaitu sistem informasi terkait dengan penggunaan media sosial. Kira itu. Oke, sistem yang harus dibenahi itu tadi ya. Mudah-mudahan ada penanganan, ada komitmen penanganan cepat, khususnya untuk yang sekarang 20 warga negara Indonesia bisa diselamatkan dan dipulangkan cepat dalam keadaan selamat ke Indonesia. Terima kasih Pak Judah Nugrahan dan juga Pak Haryanto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam. Selamat malam, terima kasih Pak Judah.